Pertama, udah jelas-jelas tadi kalau disimak tadi sama Bapak Ibu ya, bahwa ini adalah bisnis resmi. Ini poin satunya, Bu. Jadi jangan lagi nanti masalah nggak ya, nanti masalah nggak. Benar dong, Bu, yuk. Karena bicara uang, saya sudah hampir 8 tahun. Kenapa saya dari awal itu yakin bahwa ini benar? Karena yang saya bilang tadi nih, ini resmi. Kita ada OJK dan AAJI. Itu lembaga resmi kita, legalitas kita. Nah, untuk meyakinkannya bisa telepon 157 atau cek di Google deh. Atau telepon langsung juga boleh 157. Bener nggak sih ini CAR3 itu bener atau enggak? Nah, ini kita harus yakin dulu yang saya bilang credo tadi itu. Karena kalau kita nggak yakin, Bu, Ibu pasti takut ngomongin kemana-mana ntar. Gimana? Mana Bu Haji Dimas? Nggak ada Bu Haji Dimas. Nah, satu Bu Haji Dimas kemarin posting istrinya lurah. Lurah mana? Daerah sana kabupaten itu gagal, udah join udah ini gagal gara-gara suaminya yang lurah itu, mohon maaf ya, malah bilang ke istrinya jangan gitu nanti kamu ketipu apa. Nah ini dia bilang, jadi iya, lurah aja masih bisa menilai salah. Kalau kata lagu jangan salah menilai dulu ya. Lurah aja salah menilai, coba. Harusnya kalau seorang lurah itu kan lebih objektif dong, memberikan, pelajari dulu dong. Jangan bilang langsung, sama aja nanti itu investasi gue. Lah, itu bagaimana sih? Ini lurah sekolahnya duduk bangku di mana, kagak ngerti dia juga. Bangku dia doang. Bener kan? Nggak makan bangku sekolah. Ngerti saya gitu. Nah, satu poin penting yang harus kita yakini, bahwa ini resmi, ini legal. Bisa dicek OJK. Bener ya, Bu ya? Saya presentasi dimanapun, Bu, nggak pernah takut. Saya di Polres, di Polsek, di kecamatan, di mana aja. Kenapa saya berani? Karena memang resmi. Itu poin satunya, Bu. Jadi jangan pernah takut ngomongin CAR kepada siapapun. Kalaupun ada orang yang salah menilai, itu mereka yang salah. Bukan kita salah menawarkan bisnisnya. Oke, Bu ya. Nah, yang kedua, ngomongin bisnis. Kita ngomongin bisnis nih, Bu ya. Berarti ngomongin modal dong, Bu. Tadi saya cerita loh, Bu. Saya nggak pakai modal. Modal saya boleh ngutang. Dan anggaplah Ibu pakai modal deh. Berapa sih modalnya, Bu? 400.000 kalau mau ngomongin bisnis. Benar nggak, Bu? Tapi kan setiap bulan itu berarti Ibu mau nabung, bukan mau bisnis. Mindsetnya dirubah. Kalau Ibu berpikirnya ini nabung, Ibu akan maju mundur cantik kalau kata Syahrini. Nanti kebayar nggak tabungannya ya? Nanti bisa nabung nggak ya? Gimana kalau nggak bisa nabung? Mau maju mundur, maju mana? Lama-lama cantik. Benar nggak? Masih penting kalau akhirnya cantik. Takutnya begitu maju mundur, nggak maju lagi, mundur terus. Mana? Benar, Bu ya? Nah, mindset Ibu rubah. Sekali lagi saya bilang, kalau tujuan ibu-ibu, bapak-bapak ini mau nabung, jangan di CAR deh. Tuh, gampangnya. Benar, Bu? Nabung aja di celengan. Gampang ngambilnya, Bu. Ibu baru nabung sekarang nih, tukang bakso lewat, ambil aja nggak apa-apa. Serius kan? Kalau di CAR nggak bisa, Mas. Masih ada nabung nih, masih ada nabung nih. Baru setahun mau diambil, dipotong 60%. Ruginya banyak. Kita bilang kalau niatnya mau nabung, jangan di sini. Kalau niatnya mau nabung doang, ini nabung celengan, gampang ambil. Nggak pakai salah-salah. Benar, Bu ya? Artinya apa? Mindsetnya dirubah. Ini bisnis. Tapi uniknya bisnis ini, sekali lagi nih ya, modalnya kecil. Modal 400.000 nih, kalau mau dijalankan, Bu, jadi duit. Bagaimana caranya? Ya langsung action, ajak 5 orang. Supaya buat nabung bulan keduanya, dari bonus. Paham ya, Bu ya? Bulan ketiga sampai 5 tahun dari bonus, Bu. Saya termasuk Bu Yuli itu nabung cuma sekali. Nggak tahu yang ada kan? Bu Sasi gimana, Bu Sasi? Berapa kali nabungnya? Pakai uang pribadi? Dia bukan 1 kali berarti. Jujur aja nggak apa-apa, bener kan? Nah, tapi udah nabung kan udah aman ya? Endro, siapa yang sekali nabungnya? Endro, Ati namun 2 kali baru nabung gratis. Iya. Kalau Mas Supri
Kalau saya ada sekitar setahun baru nabung gratis. Setahun baru nabung gratis. Karena bukannya nggak gratis ya, sebenarnya di bulan pertama saya dapat bonus itu 215.000 ya. Jadi 215.000 ini orang yang terdekat saya ajak ngopi-ngopi sharing-sharing. Jadi bonusnya itu tapi buat secara ngopi-ngopi. teorinya Secara teori, bulan pertama udah punya bonus. Betul. 200 ribuan. Benar. Oke. Dan di bulan keduanya naik 388 ya Ya, kan. berarti Itu aman sebenarnya. Itu sebenarnya sudah nabung Udah gratis juga gratis lah gitu. kan, ya. Jadi dari bonus inilah saya manfaatkan untuk ngopi-ngopi. Jadi saya bilang kalau memang udah nabung gratis banget dari awal bulan gitu. Seperti itu sih. Nah, jadi itu Bu ya, artinya tergantung kita. Mindsetnya robah Bu, apalagi ibu-ibu saya bilang. Tadi kan Bu Juni bilang, ibu kan suka ngobrol. Memang tidak semua orang mau Bu. Serius, banyak yang nggak mau daripada yang mau. Tapi ibu juga harus ingat, banyakkan orang sukses apa orang gagal? Gagal. Berarti memang banyakkan orang yang nolak, jadi ibu jangan kaget. Itu seleksi alam. Betul Bu ya? Nah, poin pertama tadi adalah ini adalah legal, resmi. Jadi jangan pernah takut ngomong sama siapapun tentang CAR. Nah, poin yang kedua, ngomongin bisnis Bu, modalnya kecil. Karena sesungguhnya modalnya cuma 400.000. Sesungguhnya modalnya cuma 400.000. Nah, poin yang ketiga, kalau modalnya kecil, kira-kira resikonya besar apa kecil? Kan modalnya kan kecil. Betul Bu ya? Berarti resikonya kecil dong Bu. Mana ada modalnya kecil, resikonya besar. Mungkin ada dong. Kalau mau jalan kan. Betul Bu ya? Berarti kan modal resikonya kecil juga. Nah, poin yang keempat, caranya saya bilang tidak sulit, caranya mudah. Kenapa caranya mudah? Cuma cerita sebenarnya, cuma ini kan cuma cerita. Ini apa boleh tapi satu. Tinggal ngobrol sama siapa aja ngobrol boleh, bebas. Nah, kadang-kadang orang takut untuk ngobrol doang sebenarnya Bu, takut ditolak. Jangan pernah takut ditolak Bu. Enggak tahu kalau Soal diterima ditolak itu kan urusan kita, urusan Allah. Benar nggak Bu? Itu kan soal rezeki dong Bu. Tugas kita hanya ngomong, sampaikan. Udah itu aja tugas kita. Soal hasilnya seperti apa kita nggak tahu. Betul Pak ya? Nah, yang pertama tadi legal, yang kedua modalnya kecil, resikonya kecil, yang keempat caranya mudah karena cuma cerita. Nah, yang kelima Bu, faktanya hari ini hasilnya luar biasa. Dimana kita mau cari, jangan ngomong hasil dulu Bu ya, minimal ada harapan. Yang saya bilang tadi, ada harapan kita punya penghasilan jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta hanya dengan modal 400.000. Kalau saya hari ini nggak lihat. Bener nggak? Anggaplah sampai gagal sama sekali nih Bu, sampai 5 tahun. Nggak dapat orang 5 tahun. Kira-kira masih rugi nggak? enggak. Karena uang ibu 5 tahun nanti pun ada di tabungan, coba. Nah, ini yang perlu dipahami ini. Makanya kita bilang ini bisnis anti gagal, bisnis anti bangkrut. Karena gagal-gagalnya pun kita 5 tahun, tapi ilok 5 tahun nggak dapat orang. Kalau sama saya sebenarnya nggak boleh 3 kali. Karena itu ada lagu dari ambisi, judulnya jangan sampai 3 kali. Kalau 1 kali gue maafkan, 2 kali gue maafkan, tapi jangan sampai 3 kali. 100 kali. Ibu semangat, dan ibu kan tidak sendiri. Benar kan? Kita ada sistem. Oke ya Bu ya. Nah, artinya faktanya hari ini banyak orang-orang yang sudah berhasil hanya dengan modal 400.000 rupiah. Nah, terus pertanyaannya nih, bagaimana cara saya menjalankan bisnis ini? Nah, harus dipahami sekali lagi ya Bu ya. Ini adalah bisnis jaringan. Ini bisnis network. Mungkin sebagian ada pengalaman lah ya Bu. Bapak Ibu nggak bisa mainan. Butuh yang namanya tim. Tim. Betul Bu ya? Nah, bagaimana caranya? Libatkan upline kita. Nah, satu lagi nih Bu, cintanya namanya acara. Acara itu rohnya, kuncinya Bu. Nggak ngerti Bu. Kalau orang tuh mengerti Bu, dikejar Bu. Gimana sih? Coba kalau mohon maaf ya, kalau kita bicara yang agamanya kuat gitu Bu ya. Kita buat estimasi simulasi nih Bu ya. Jangan geret doang. Duduk. Kasih kopi, kasih aqua, kasih makanan. Tuh, dengar ya. Begitu dia dengerin, tertarik, dia join. Itu buat ibu. Enak nggak? Makanya saya bilang Bu, di network itu Bu, nggak ngelihat pendidikan. Nggak ngelihat lu punya harta banyak, enggak. Yang penting apa? Kemauan sebenarnya Bu, kalau mau jujur. Dengar Bu ya. Mau sukses nggak sih Bu? Sama saya tidak ada istilah nggak bisa.
Sukses adalah sebuah kepastian. Saya mau nanya nih Bu. Ini Mas ya. Nih, ini kalau saya lepas, oke? Menurut Ibu ini jatuh nggak? Jatuh. Pasti jatuh nggak? Pasti. Atau insya Allah jatuh? Pasti. Tuh Bu, tuh. Harus punya keyakinan seperti begitu Bu. Kalau Ibu nggak yakin ini jatuh ya gimana coba? Nih, 10 kali Ibu jatuhkan, 10 kali jatuh. Pertanyaannya kenapa dia jatuh? Ini yang harus dipahami Bu, sungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Nah pertanyaannya kadang-kadang orang nggak pernah sungguh-sungguh Pak, itu jadi masalah. Makanya saya bilang sayang kalau nggak mau sungguh-sungguh. Ya, halo Rek, tangan dulu Pak. Nah itu Bu, makanya saya bilang kalau Ibu mau berubah, mau sukses, ikutin Bu alurnya. Gak bisa Bu. Bu Sasi kemarin bonusnya sudah sampai 3.600.000 loh. Sebulan. Dan ini saya juga masih omelin Bu Sasi. Pas diomelin. Karena sekelas Bu Sasi, dia nggak boleh punya penghasilan 3,6 juta. Paham ya Bu ya? Amin. Saya nggak bakal omelin dia kalau udah punya penghasilan 10 juta. Amin. Kenapa saya berani ngomong gitu Bu? Karena saya yakin dia bisa. Asal jangan mencele-mencele. Itu loh masalahnya gitu loh. Asal mau denger aja Bu, asal mau nurut aja bahasanya. Bukan nurut ngapa-ngapain, nurut yang bener. Gitu loh. Kalau ketemu orang cerita, kemudian fokus action, fokus belajar, fokus acara, insya Allah timbang 10 juta mah gak bakal lama Bu. Nanti mentang-mentang disuruh cerita mulu, gak ada orang cerita juga sendiri kan. Sama pohon cerita. Nah itu Bu. Nah untuk wilayah Bekasi nih, saya ngomong Bekasi nih ya, Bekasi sekitarnya lah, ya minggir-minggir ke Jakarta ya. Bekasi itu lengkap kita acara Bu. Yang jelas besok tanggal 14 kita ada acara di Pasada. Ya. Tanggal 21 yang untuk sudah bergabung nih, yang udah bergabung nih, nanti kita ada training. Tanggal 20-nya saya di sini lagi nih, coba pagi jam 10. Perusahaan nggak bisa bangkrut, kenapa? Hitung-hitungannya sama saya. Tuh, Neng, sama penempatan. Siap. Offline-nya banyak, online-nya dan online kita udah profesional. Sekali lagi nih saya mau ngomongin ini taruhin nih. Siap. Kalau mau belajar, kalau mau online. Online 3 e-channel itu udah keren banget. Keren nih, kasih terus Pak. Bener nggak? Kita mah jangan terlalu pusing. Ya Allah. Pernah nggak dengar kata siapa itu yang kita mau belajar arahkan orang, lebih enak nggak? Orang kalau kita masukkan ke situ keren. Kita kan mau berhasil kan? Kalau mau berhasil cari ilmu gimana supaya bisa berhasil gitu. Online-nya ada, offline-nya ada. Gitu. Nah, jadi kembali tadi saya bilang ya ke falsafat Arab tadi ya, menjada wajada. Barang siapa sungguh-sungguh pasti dia akan berhasil. Benar Bu ya? Ya, yang kedua sama dengan hal ini tadi. Nah, proses ini jatuh ke bawah ini dibutuhkan namanya kesabaran. Dia nggak langsung jeblok, nggak bakalan. Ada waktu Bu. Semakin dia tinggi, semakin lama nyampenya ke bawah. Paham Bu ya? Apa namanya Bu? Bu Sasi begini. Sabar nungguinnya. Kadang-kadang gini loh, kita pengen 300 juta tapi nggak sabar Bu. Pengennya instan. Pengennya sebulan 2 bulan mau 300 juta ya nggak bisa lah Bu. Kan? Saya udah 8 tahun Bu, coba. Belum ketemu namanya 100 juta. Tapi saya sabar. Saya terus lakukan, sabar. Nah, baru yang ketiga, barang siapa yang di jalannya, maka dia akan sampai. Betul Bu ya? Jangan belok-belok Bu. Betul. Ibu pengennya tujuannya ke sono, belok lagi ke sono, mampir lagi ke sono. Sungguh-sungguh, sabar dan lempeng di jalannya. Itu aja kunci. Ikuti proses. Paham Bu ya? Saya yakin, saya bilang, kemana kita mau cari lagi uang udah nggak sulit untuk membuat. Tinggal masalah cepat atau lambat itulah proses. Ini ya, jangan nanti gini. Walaupun dia berkali kali membantu mengantar kita atau apa, kita ngomong aja. Hitung-hitung, latihan. Nah, setengah berpotensi. Nah, ini kayaknya ada harapan nih. Kenapa ya?
Sama juga dengan orang, ini kayaknya posnya tinggi nih. Tergantung nih, kalau percaya diri lanjutkan sendiri, tapi kalau enggak ajak upline-nya atau ajak ke acara. Begitu aja. Intinya kalau baru join, cerita. Banyak ajak orang ke acara, banyak belajar. Seperti itu aja, gampang. Apalagi? Rina, nanya apa Rina? Pokoknya kalau malu bertanya, sesak napas. Biar cepet closing gimana tuh Pak? Sebenarnya nih, saya bilang nih, nggak ada ilmu cepat closing. Sebenarnya kalau saya lebih senang pakai bicara peluang. Gitu loh. Jadi gini, banyakin prospek. Semakin banyak prospek, angka kemungkinan orang closing itu pasti lebih banyak. Oke Bu ya, sejelek-jeleknya orang prospek itu pasti ada hasilnya. Daripada orang bagus prospek tapi tidak melakukan, itu perbedaannya. Nah cuma lebih bagus lagi banyak prospek ada ilmunya. Udah. Jadi jangan berpikir yang macam-macam dulu nih. Kadang-kadang kita anggap orang itu hebat, ternyata enggak. Jujur. Banyak orang berpikir, Pak Anjar, ini yang mau kita datang ini camat nih Pak. Wih, sedih. Ini wali kota nih Pak. Pertanyaannya, kalaupun dia join, dia mau jalan nggak wali kota? Nggak bakalan. Urusan dia banyak, pusing dia urusan wali kota. Itu cuma buat brand doang. Ngerti nggak? Kalau kita closing wali kota, paling-paling kita jual. Nih, wali kota aja join. Padahal wali kota cuma join doang, nabung doang. Nggak bakalan. Nah, ada 3 kelompok orang sebenarnya nih, tentu ya, orang-orang yang akan bergabung di bisnis kita ini. Yang pertama, cari orang yang serius, jangan cari pejabat. Saya sama saya. Orang yang serius, apa gini, loh, kamu cerita bisnis ini, keren ya, dia paham, keren juga nih bisnis. Mau dia pengusaha, berarti dia ada mindset bisnis ya, atau orang biasa, dia serius, dia praktikin, didengerin gitu ya. Juga. Nah ini orang-orang serius, saya join deh. Atau nanti dia panggil deh upline kamu, saya pengen lebih jelas lagi, bener dong? Ini orang-orang serius. Nah carilah orang-orang yang serius. Yang kedua, bulus, tau bulus nggak? Butuh bulus, butuh uang, buser, butuh uang segera. Orang butuh uang segera, kalau ngelihat sebuah peluang, dia akan sungguh-sungguh. Nah yang ketiga, nah ini, yang pertama tadi orang yang serius, yang kedua bulus, butuh bulus. Yang ketiga nih yang bahaya, orang yang modus. Orang yang modus, kalaupun join gak bakalan, hancur kita dibuat. Mau gandulin. Modus yang pertama, ini saya bilang nih ya, dia ada niatan untuk ngajak kita ke bisnis dia. Dia join sama kita, tapi juga dia punya misi, tahu ya? Dia mau ngajak kita. Itu mau barter tuh, itu modus tuh, Pak. Betul ya? Nah yang kedua, dia ikut kita karena dia ada maunya sama kita. Contoh dia demen sama kita. Dia demen sama kita. Satu hal yang saya bilang, kalaupun dia join, ini Pak ya? Beneran. Beneran. Yang pertama cari yang serius. Serius itu berarti dia benar-benar dia pelajari nih konsep bisnis. Contoh ya seperti kalau di Pak Yadin itu ada namanya Pak mantan lurah itu Pak Yayat Hidayat, itu orang serius. Bahkan dia ikut 4 ID, keluarganya diikutin, dia mau belajar, dia mau ikut. Serius Pak, orangnya orang-orang serius. Pak Saipi, dia walaupun dia polisi gitu, tapi dia serius, dia mau belajar, ini orang-orang serius Pak. Orang serius. Pak Wasito, iya orang serius ini, coba deh kan. Ini orang-orang serius semua adalah ini, benar Pak ya? Namun modus, Pak. Yang kedua, Makin namun mah modus. yang kedua orang yang butuh pulus, orang yang butuh uang. Saya termasuk orang yang butuh uang join di sini. Selain saya serius, tapi saya juga butuh uang. Makanya kenapa saya langsung jalan Pak. Tetapi ada orang yang join itu yang karena modus yang ingin dia ingin menarik kita ke bisnisnya, atau memang demen sama kita, atau pengen ada misi, pengen melorotin kita gitu lah. Gampang gitu aja.
Ini harus hati-hati. Nah, yang modus ini jangan pernah deketin. Jangan modus lu, jangan mau kejar. Meskipun dia join, ini yang harus dihitung ya. Meskipun dia join, mau dia join 3,5, 700, 1 juta, itu nggak ada gunanya. Itu buang-buang waktu kita dan dipastikan kita rugi. Rugi waktu, rugi pikiran, rugi sakit hati. Serius saya bilangin. Maka carilah yang dua ini aja, orang serius sama orang yang butuh pulus. Udah. Orang itu nggak punya uang tapi butuh pulus, dia serius. Saya berani modalin. Terlalu mudah. Benar nggak Pak? Mending gue kehilangan uang 400.000. Tapi dia serius, dia butuh pulus, dia mau jalan. Ayo. Saya sejuta ya semoga. Tuh. Tapi kalau orang yang modus, dia keluar duit juga dia berani. Cepret 1 juta nggak apa-apa sama dia. Hati-hati dengan orang yang modus. Kalau saya udah ngelotok Pak yang begitu-begituan. Dia belum ngomong aja baru lingkan sudah oh ini modus. Tahu. Udah ketahuan sama dulu. Kenapa? Karena saking seringnya sudah terlalu banyak ketemu orang. Iya. Karakter-karakternya di Udah bisnis tahu. ini. Tahu Bu. Bukan saya dukun ya Bu ya, jangan pakai saya dukun lagi kita. Ini orang serius nih, ini ada harapan, ini bagus, ini ketahuan gitu mau kita. 90% itu bener lah. Mohon Jadi izin. gini, apapun sebenarnya bisnis kita di network itu ya, kalau mau jujur nih ya, mau dia sistem binari, mau trinari, mau matahari, ujung-ujungnya ada bicara omset. Iya omsetnya itu saya masih mau Jos, Ada omset, ya ada komisi. Iya. Nggak mungkin nggak ada omset, ada komisi. Itu udah ketahuan bohongnya. Iya. Yakin dengan Benar Pak ya? Iya. Nah cuma nih, saya bukan menjelekkan sistem binari. Iya. Ya percaya deh,